Setelah itu, Hedi berkata, struktur dasar organisasi ini adalah pertama-tama mengirimkan sejumlah besar geng tingkat rendah untuk terus memperluas pengaruh mereka di seluruh negeri. Setelah mereka memilih lingkungan, mereka akan menetap di lingkungan tersebut, dan kemudian menggunakan cara-cara kekerasan untuk segera mendapatkan hak absolut untuk menduduki lingkungan tersebut. Setelah mereka menyelesaikan pekerjaannya, tim yang berspesialisasi dalam penjualan obat terlarang akan memperluas bisnisnya ke wilayah yang baru diduduki oleh geng-geng tingkat rendah, dan langsung memonopoli perdagangan obat terlarang di wilayah ini. Geng-geng tingkat rendah yang pertama kali menduduki wilayah pengaruh juga akan memberikan perlindungan dan keamanan bagi para pengedar obat terlarang ini. Tama mengangguk, mendecakkan bibirnya dan berkata, "Aku mengerti. Mengirim perampok untuk merampok mobil terlebih dahulu. Setelah perampok menggeledah orang dan uang di dalam mobil, mereka kemudian mengemudikan mobil dan membawa orang lain. Mereka pergi ke tujuannya untuk berjualan agar mendapat keuntungan lebih besar." "Ya," kata Hedi, "namun, bukan hanya pengedar obat terlarang yang ikut serta dalam hal ini. Selain memonopoli pengedar obat terlarang, mereka juga menjalankan kasino dan bisnis darah daging dalam lingkup pengaruh mereka. Dalam lingkup monopoli mereka, mereka tidak mengizinkan orang lain membuka kasino bawah tanah dan meminjamkan riba. Dan mereka juga akan mengimpor sekelompok pelacur untuk memonopoli bisnis daging dan darah di wilayah ini. Dan organisasi-organisasi lain atau praktisi perorangan harus berhenti menerima pelanggan." Tama tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan bibirnya dan berkata, "Cara bermain seperti ini memang bisa memaksimalkan pemanfaatan sumber daya. Dan setiap tautan dapat memeriksa dan menyeimbangkan satu sama lain. Lebih baik menyerahkan semua bisnis ini kepada geng. Operasinya jauh lebih stabil. Sepertinya keluarga Zero benar-benar memiliki beberapa keahlian." Hedi mengangguk dan berkata, "Hal yang paling kuat tentang keluarga Zero adalah mereka jarang melakukan tindakan ilegal dan kriminal. Hampir tidak ada keterlibatan dalam bisnis kriminal, yang benar-benar berbeda dari mafia Italia di masa lalu. Di masa lalu, mafia akan melompat keluar dan memukuli dadanya dan memberitahu semua orang bahwa mereka membunuh orang ini. Metode keluarga Zero adalah memerintahkan si pembunuh untuk membuang mayatnya di depan pintu rumah mereka. Kalau begitu segera hubungi polisi dan beritahu polisi bahwa seseorang meninggal di depan pintu mereka. Dan mereka juga berinisiatif menyerahkan semua catatan pengawasan kepada polisi. Sepertinya mereka berharap bisa menyelesaikan kasus ini secepat mungkin dibandingkan polisi." Tama bertanya dengan rasa ingin tahu, "Paman, apa kamu mengatakan yang sebenarnya, atau kamu hanya menggunakan metafora?" "Itu kebenarannya," jawab Hedi. Saat Tama berbicara, sebuah rencana telah terbentuk di benaknya. Akan berada di sini di New York untuk sementara waktu, jadi beberapa masalah harus diselesaikan secara menyeluruh. Karena keluarga Zero telah memperluas tentakelnya ke Indonesia Town dan toko tempat Paman Hedi bekerja keras selama beberapa dekade berada di bawah ancaman, hal ini patut mendapat perhatiannya. Jadi, dia berkata kepada Jordan, "Jordan, gantilah pakaian koki ini dan ikutlah denganku." Jordan melihat kelima anggota Burning Angel dan bertanya dengan cepat, "Tuan Renza, apa yang harus mereka lakukan? Bagaimana kalau aku membunuh mereka dulu? Menembak mereka satu persatu?" Kelima orang itu sangat ketakutan hingga menggigil. Mereka tidak pernah menyangka bahwa juru masak kecil yang diintimidasi oleh mereka hingga dia bahkan tidak berani kentut sekarang akan bertingkah ganas seperti ini. Sekarang dia ingin membunuh mereka berlima. Melihat ekspresi tegas Jordan, Tama tersenyum tipis dan berkata, "Masih terlalu dini untuk membunuh mereka sekarang. Biarkan Paman Hedi dan Darwis mengawasi mereka terlebih dahulu. Setelah menyelesaikan bisnis ini, belum terlambat untuk membunuh mereka."
Heidi dengan cepat bertanya, "Tuan, apa rencanamu? Apa ada yang perlu kamu lakukan?" Tama tersenyum dan berkata, "Tidak, Paman Heidi, setelah Jordan dan aku pergi, kamu akan menutup toko dan menunggu kami kembali di sini. Jika selama waktu ini, beberapa orang yang tidak dapat melihat datang mencari masalah, kamu gunakan 5 orang ini sebagai sandera dan segera menelepon Sinta. Di New York, tidak ada yang tidak bisa ditangani Sinta. Jangankan beberapa gangster, bahkan keluarga Zero pun tidak ada apa-apanya di hadapannya." Tapi Tama tidak ingin Sinta datang membantu. Begitu dia melapor, masalah ini tidak akan terlalu menarik. Namun, Tama juga tahu bahwa dia tidak mampu melakukan hal lain. Jika dia membawa Jordan menemui keluarga Zero, dia harus waspada terhadap toko angsa panggang yang menjadi sasaran anggota Burning Angel lainnya. Heidi secara alami mengetahui niat Tama dan mengangguk ringan. Tama bertanya lagi kepada Darwis, "Anda telah tinggal di New York selama bertahun-tahun. Apa Anda tahu situasi spesifik keluarga Zero? Misalnya, di mana mereka tinggal, berapa jumlah orang yang mereka miliki, dan nama penanggung jawabnya?" Darwis dengan cepat berkata, "Keluarga Zero tinggal di dekat Long Island, dan ada Zero Manor. Mafia relatif makmur, dan anggota keluarga langsungnya memiliki populasi yang besar. Saya memperkirakan setidaknya ada 30 atau 50 orang. Kepala keluarga Zero saat ini adalah Antonio Zero." "Oke." Tama mengangguk dan berkata kepada Heidi, "Paman Heidi, aku akan membawa Jordan ke Zero Manor. Jika semuanya berjalan baik, aku akan kembali dalam 2 jam." Heidi berkata dengan cepat, "Tuan muda, harap lebih berhati-hati. Keluarga Zero, dari Sisilia, telah menjadi dominan di New York selama beberapa dekade. Keluarga ini telah menjadi anggota mafia selama beberapa generasi. Kenang-kenangan keluarga yang mereka simpan selama puluhan tahun adalah senapan mesin ringan Thompson yang diproduksi pada Perang Dunia II. Dikatakan bahwa setelah Zero tua, yang bertanggung jawab atas keluarga Zero menjual asetnya di Sisilia dan datang ke New York, dia secara bertahap membangun pijakan di dunia bawah tanah Amerika dengan senapan mesin ringan Thompson. Dan senapan mesin ringan itu, yang dikenal sebagai mesin tik Chicago, menjadi warisan spiritual keluarga Zero. Konon hingga tahun lalu, senapan mesin ringan ini digantung di posisi C di dinding aula utama Zero Manor hingga generasi baru pemimpin Zero memutuskan untuk membersihkan namanya, melepaskan pistol dari dinding. Namun, melepas senjata ini bukan berarti keluarga Zero akan lepas tangan dari situasi tersebut. Sebaliknya, setelah mereka membagi semua bisnis ilegal tersebut dan memberikannya kepada geng rompi di bawah yang sepertinya tidak ada hubungannya dengan keluarga Zero, mereka diam-diam terus mempromosikan geng-geng tersebut untuk menaklukkan kota-kota di New York dan bahkan seluruh pantai timur. Sehingga menambah jumlah orang. Lingkup pengaruh mereka telah meningkatkan pendapatan ilegal mereka secara menyeluruh. Di permukaan, keluarga Zero, yang dipimpin oleh Antonio Zero, pemimpin generasi ini, berupaya semaksimal mungkin untuk membersihkan identitasnya dan mendekati kelas atas. Antonio Zero tahu betul bahwa semakin kuat kelas atas, semakin mereka membutuhkan alat seperti mafia. Namun, mereka munafik dan tidak mau bekerja sama dengan mafia secara terbuka. Artinya, jika sebuah keluarga mafia ingin mendapatkan dukungannya, hal pertama yang harus mereka lakukan adalah membersihkan diri. Sederhananya, yang kini dibutuhkan masyarakat kelas atas bukanlah pispot memalukan yang disembunyikan di bawah tempat tidur. Yang mereka butuhkan adalah toilet yang bisa ditempatkan secara terbuka di dalam toilet, terang dan bersih, serta tidak berbau sama sekali. Mafia tradisional hanyalah pispot yang kotor dan bau. Jadi Antonio Zero sangat ingin memimpin keluarga Zero menyelesaikan transformasi dari pispot menjadi toilet. Saat ini,
Antonio Zero sedang mengarahkan anggota keluarga dan orang-orang terdekatnya di manornya untuk menata manor tersebut secara megah. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.